perempuan berdres kembang-kembang di air terjun Gelundung. Pertengahan tahun 2007, Dika dan Maya memutuskan untuk mengisi libur semester kuliah mereka dengan berkemah di air terjun Gelundung, Trawas, Mojokerto. Rencana mereka adalah menghabiskan waktu selama 2 hari 1 malam dari hari Senin pagi hingga Selasa sore. Mereka sengaja memilih hari yang tidak terlalu ramai pengunjung dan berharap bisa menikmati keindahan alam dengan tenang. Dengan semangat jiwa muda mereka yang berkobar, Dika melajukan motornya bersama Maya yang duduk di belakangnya dengan menggembol ransel ukuran 30 liter menuju ke lokasi. Sesampainya di pos perizinan sekitar pukul 10.15 pagi, mereka disambut oleh seorang petugas jaga wana berkumis tebal dengan cincin batu aki yang mencolok di jarinya. Pria itu menatap mereka dengan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa mereka. "Kalian mau berkemah berdua saja di sini?" tanya pria itu dengan suara berat dan menggetarkan. Dika mengangguk sambil menjawab, "Kan ada juga pengunjung lain yang camping di sini, Pak." Sementara Maya mulai merasakan adanya ketegangan di udara. Petugas itu memberikan peringatan. "Jaga sikap dan perilaku kalian selama di sini. Tempat ini punya cerita yang tidak semua orang tahu." Senyumannya sangat menyeramkan dan membuat Maya merasa tidak nyaman. Setelah menahan KTP Dika untuk sementara, pria itu mengucapkan selamat datang dengan seringai yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dika mencoba membalasnya dengan tersenyum, walaupun malah terlihat nyengir. Dika nampak berusaha keras untuk mencairkan suasana tegang di antara percakapan mereka. Dika dan Maya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkemahan dan mulai merasakan hawa sejuk hutan yang menyegarkan. Namun di dalam hati Maya ada sedikit keraguan. "Dika, bener nih kita mau berkemah di sini?" tanya Maya dengan suara pelan. Dika menatap ke arah Maya dengan mantap dan berkata, "Tenang aja, Mai. Aku janji ini akan jadi pengalaman yang seru." Dika mengatakan itu sambil mengangkat kedua alisnya dan mengembangkan senyum nakalnya. "Ah, dasar kamu ini." Begitu jawab Maya sambil mencubit lengan kiri Dika. Dengan bersemangat, mereka mendirikan tenda dan mulai menikmati hawa pegunungan yang khas di area perkemahan itu. Suara derik tonggeret yang bersahutan menemani mereka dari atas pepohonan yang memayungi tenda mereka. Hari yang cerah itu terasa menyenangkan. Setelah tenda mereka berdiri dan menata barang-barang bawaannya, Dika dan Maya memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati alam sekitar dan menuju ke arah air terjun. Suara gemuruh air terjun dari kejauhan seolah telah memanggil-manggil dan membuat mereka semakin tidak sabar. Dika mulai sibuk dengan kameranya dan mengambil beberapa foto. Sementara Maya merasakan ada sesuatu yang aneh menyelinap dalam hatinya, terutama setelah melewati batu besar yang berada di sudut jalan menikung menuju area air terjun. Selepas jam makan siang, pengunjung berangsur-angsur pergi meninggalkan lokasi air terjun dan hanya menyisakan beberapa orang termasuk Dika dan Maya. Sejenak suasana terasa hening dan udara berkabut yang terasa sejuk tiba-tiba berembus. Maya kemudian melihat sesosok perempuan berambut panjang terurai tertiup angin. Perempuan itu mengenakan dress hijau muda bermotif kembang-kembang, duduk di atas bebatuan. Perempuan itu berada lebih rendah dari posisi mereka berdiri sekarang dan membelakangi mereka menghadap ke arah air terjun. Dika yang asik mengabadikan momen dengan kameranya tidak menyadari kehadiran sosok misterius itu. "Lihat, Mai, pemandangan keren banget dari sini. Sangar loh ini." Begitu seruannya sambil terus memotret dari sudut-sudut sulit ala cinematic view. Sementara itu, Maya masih menatap sosok perempuan itu dengan rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. "Dika, ngapain ya perempuan itu diam sendiri di sana?" Namun Dika hanya menggelengkan kepala. "Nggak ada siapa-siapa kok,
cuma kita berdua nih, jawab Dika sambil tertawa dan menganggap Maya hanya berimajinasi. Maya semakin gelisah, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Sosok perempuan itu tampak tidak bergerak, seolah mengabaikan keberadaan mereka. Ayo Dik, kita kembali ke perkemahan aja yuk, ajak Maya yang merasa semakin tidak nyaman. Dika masih berusaha mengabaikan kekhawatiran pacarnya dan terus mengambil foto. Hingga akhirnya, dia pun menuruti ajakan pacarnya yang terasa tiba-tiba tersebut. Saat mereka akan berjalan kembali meninggalkan lokasi tersebut, Maya sempat melirik sosok itu sekali lagi. Dan kali ini, ia melihatnya berbalik. Perempuan itu menampakkan wajah pucatnya yang menyeramkan. Ketika mereka sampai di perkemahan, suasana terasa berbeda. Suara gemuruh air terjun seolah menghilang digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dika kini mulai merasakan ketegangan di udara. Sementara Maya sudah tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Pokoknya kita harus pulang sekarang, Dik. Aku nggak nyaman di sini, ucap Maya dengan nada cemas. Dika yang awalnya bersikeras ingin berkemah di sana hingga besok sore, kini mulai merasa ragu. Ya, mungkin kita bisa cari tempat lain gitu, jawab Dika yang mencoba menenangkan Maya. Mereka segera mengemas barang-barang dan membongkar tenda yang baru saja didirikan untuk bersiap pergi dari sana. Saat mereka telah yakin dan akan meninggalkan lokasi tersebut, Dika merasakan ada yang mengawasi mereka. Dia menoleh ke arah belakangnya, namun tidak melihat siapapun. Hanya desiran angin yang kali ini terasa semakin dingin menyergap kulit. Tengkuknya terasa kaku dan rambut-rambut kecil di sekujur lengannya nampak sudah berdiri dengan titik-titik air yang menempel entah dari cipratan air terjun atau dari kabut yang dibawa oleh angin. Dika, cepet! Teriak Maya sambil menarik tangannya agar segera pergi. Dika tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mengikuti langkah Maya yang semakin cepat meninggalkan area perkemahan. Setelah keluar dari pos perizinan untuk mengambil KTP, mereka segera menuju ke area tempat parkir. Dika bertemu petugas lain yang berada di pos itu dan tidak tahu kemana bapak-bapak berkumis tebal tadi. Kok buru-buru mas? Gak jadi camping? Tanya petugas itu. Gak jadi pak, mungkin lain kali saja. Begitu jawab Dika sekenanya. Kalau lain kali ya bisa lebih sangar lagi di sini. Pria itu seakan menghentikan sejenak kalimatnya. Pemandangannya maksudnya. Ia melanjutkan kalimatnya sambil mengembangkan senyum, seolah telah mengetahui pengalaman yang baru saja mereka alami tanpa menanyakan kepada mereka apa yang baru saja mereka alami. Ketika Dika menyalakan mesin motornya dan Maya melirik ke arah air terjun itu untuk terakhir kalinya, sosok perempuan itu kini telah berdiri di atas batu besar di sudut tikungan jalan menuju air terjun, seakan ia sedang mengucapkan selamat tinggal. Dika mengamati perilaku ganjil pacarnya dan segera berkata, "Ya udah, setelah ini kita langsung pulang lagi aja." Maya hanya mengangguk, wajahnya masih pucat dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tidak sesemangat saat mereka berangkat, kali ini Dika meletakkan ransel mereka di bagian depan motornya dan Maya menggelandot lemas di punggungnya. Mereka melaju menjauh dari lokasi air terjun Delundung, meninggalkan rasa penasaran dan ketakutan yang takkan pernah mereka lupakan. Sesampainya di rumah, pikiran Maya dan Dika seakan masih belum beranjak dari tempat itu. Meskipun mereka tidak tahu siapa sosok perempuan itu, satu hal yang pasti, air terjun Delundung menyimpan misteri yang lebih dalam daripada keindahan yang terlihat. Bagi mereka, siang itu akan selalu diingat sebagai pengalaman horor yang akan membuat mereka selalu waspada, terutama untuk selalu menjaga sikap dan memohon izin, meskipun hanya di dalam hati, kepada siapapun makhluk yang ada di suatu tempat yang mereka kunjungi setiap kali sebelum memulai petualangan.